Oke, baik. Sebentar dulu. Kenapa Zoom-nya 40 menit ya? Saya baru sadar. Apa habisnya? Sebentar. Saya tadi nggak ngecek juga nih. License-nya. Iya, basic. Balik ke basic lagi. Aduh. Aduh. Kayaknya habis ininya. Ya. Ya. Tibil ketiga unsur. Wah. Oke, udah di report ternyata. Mungkin bentar lagi prosesnya selesai. Ya udah, kita tunggu dulu. Ya udah, kita lanjut aja dulu ya. Saya belum nyapa, langsung tiba-tiba kaget 40 menit. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Ya, sorry Siang, ya. Bu. Saya kaget langsung, loh kok 40 menit gitu. Pas ngeliat, tadi nggak ngeliat, terus pas record kan nggak ada pilihan tuh kenapa harus online, komputer atau itu. Biasanya ya karena balik ke basic. Oke, baik. Kalau begitu kita melanjutkan hari ini, kita lanjutkan materi kita ya, yaitu tentang inheritance. Sudah ditonton belum ininya, videonya? Saya juga buka e-learning. Ya udah, kita pakai aja, katanya nggak apa-apa, tetap dipakai, tapi paling 40 menit mati gitu. Ya udahlah. Apalah ya, bentar dulu. Saya buka PBO. Sih. Ini pertemuan ke-6 ya. Inheritance. Jadi kita hari ini akan membahas tentang inheritance. Bentar dulu. Oke, tadi sudah ditonton belum? Halo. Sudah ditonton videonya yang ada di apa namanya? Ada di e-learning. Yang udah nonton siapa? Yang belum nonton siapa? Ayo. Bentar nih. Inheritance. Siap. Sama sih ini. Oke, sekarang kita buka ini dulu. Bentar ya, saya akan sejauh mana sih yang sudah kalian tonton di video pembelajarannya di e-learning. Saya akan buka Miro dulu sebentar.
Kalau nggak salah di videonya ada juga apa ya, sedikit ngoding, bukan sedikit ngoding sih, lebih kepada ininya aja ya, cuma contoh penerapan OP. Kalau nggak salah begitu. Saya buka Miro. Oke, nah ini Miro di sini. Saya akan menyiapkan baik. Baik, saya akan share dulu ya. Copy tim. Saya akan kirim dulu ke chat. Ya, Mironya silakan. Buka Mironya. Sini sudah ada tiga pertanyaan sih. Ini belum saya hapusin. Oke. Saya dulu. Di Mironya sudah ada tiga pertanyaan. Silakan dijawab dulu menurut kalian. Baru setelah itu nanti baru saya akan menjelaskan. Nanti ini jangan abstraksi. Video. Menurut Anda, apa itu inheritance? Kemudian sebutkan jenis inheritance dan jelaskan secara singkat. Kemudian sebutkan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan inheritance itu sendiri. Silakan. Setelah itu nanti baru saya akan jelaskan. Sebenarnya gampang sih, bentar kok tentang inheritance ini mah. Nggak lama. Kebetulan kalau saya sambil ini ya. Kebetulan kalau saya lihat, bentar. Kelas bilingual minggu depan. Tanggal 3 Maret itu libur ya? Kalau nggak salah. Saya ntar. Maret 2022 ya. Maret 2022, iya benar. Hari Kamis itu hari apa? Nyepi. Tanggal 3 hari Nyepi. Oke. Agenda kita minggu depan itu adalah inheritance lanjut. Oke lah. Silakan dituliskan dulu. Pewarisan itu apa, pewarisan lagi, inheritance itu apa, kemudian sebutkan jenis inheritance dan jelaskan secara singkat, kemudian istilah-istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan inheritance itu.
Aduh. Kita cek ya. Menurut Anda apa itu inheritance? Pewarisan teknik di mana anak dari objek akan mewarisi atribut dari induknya ya. Tapi bukan cuma atribut ya, metode juga turun nih. Jangan salah, jangan sampai cuman pokoknya atribut aja enggak ya, tapi apa sih yang turun kepada anaknya itu metodenya juga akan turun. Pewarisan sifat ya dari induk ke turunannya, pewarisan dari induk penurunan sifat. Pewarisan atribut dan metode ya. Yang pewarisan sifat seperti data atau atribut ya, jadi gitu ya, jangan salah, coba bukan cuman atributnya tapi metodenya juga akan turun. Metode, atribut, proses apa nih? Jauh sekali nih. Ini apa nih, lagi belum kehapus nih. Merupakan proses pewarisan satu kelas yang mewariskan satu kelas. Oh itu yang ini ya. Oke. Oke, di sini terus jenis-jenis ya, jenis-jenis inheritance. Ada single, ya ada single sama multi. Kalau yang single turunnya dari sebuah kelas, Bapak. Multi inheritance sebuah kelas turunan mewarisi lebih dari satu bapak. Bukan mewarisi ya, mewarisi lah lebih dari satu bapak. Lebih dari satu induk ya. Inheritance sifat lebih dari satu induk ya. Kalau yang single pokoknya dia punya satu parent, tapi kalau yang multiple lebih dari satu parent, begitu aja. Istilah-istilah yang sering dipakai, superclass, subclass ya, reusability, kelas induk, kelas anak. Iya. Ada yang di bawah-bawah kah? Banyak ya yang sering dipakai is a gitu. Terus apalagi child, terus driven ya, subclass. Tapi biasanya sih kebanyakan sih pakai subclass sama superclass. Parent, child, bapak, anak, derived class dan macam-macam lah, ascendant, descendant gitu. Ada yang biasanya nyebut kayak gitu juga, tapi kebanyakan sih kalau saya juga superclass sama subclass gitu. Paling kalau lebih mudah sih parent sama child gitu, ya lebih paham ya, lebih mudah dipahami. Oke, baik. Saya kecilin, mungkin ada yang keselip-selip nih, nggak ada ya? Ya, siap. Oke. Oke, baik ya. Sekarang saya akan jelaskan secara singkat ya di sini tentang inheritance. Inheritance, mana inheritance? Oke. Inheritance ya, penurunan sifat. Jadi menyatakan bahwa anak langsung dari objek akan mewarisi data ya, metode langsung dari induknya. Nah, kemarin kan ketika kita melakukan atau menggunakan
enkapsulasi atau konsep enkapsulasi di dalam PBO, kalian kan diminta untuk membuat atributnya itu semuanya menjadi private semua ya, diminta menjadi private sehingga orang luar atau kelas luar tidak bisa mengakses secara langsung dan aksesnya itu lewat setter-getter. Nah, kalau di dalam inheritance perbedaannya hanyalah ketika kalian membuat inheritance atau penurunan, jadi semua sifatnya jangan di private semua, ya. Jadi kalau kemarin di enkapsulasi di privatekan dulu, sebelum enkapsulasi kalian misalnya di dalam struktur data diminta publikkan semua, kemudian masuk ke dalam enkapsulasi kalian diminta untuk private semua karena jangan diakses. Nah sekarang di dalam inheritance akses identifier-nya itu harus setengah-setengah, bukan setengah-setengah sih, maksudnya jangan dipublikkan tapi juga harus bisa nurun. Jadi memang karena inti dari inheritance ini kan adalah penurunan sifat, baik itu berupa atribut ataupun metode gitu, ya. Jadi di dalam inheritance ini ketika kita sudah mulai masuk ke dalam inheritance, kita mulai nih harus bisa memilih yang mana sifat yang harus bisa diturunkan kepada anak. Begitu. Intinya begitu ya di dalam inheritance. Jadi intinya adalah kalian harus bisa mengolah atau memilih yang mana sih yang akan diturunkan ke sifat anak atau yang mana sih yang bisa dikasih ke anaknya. Nah, misalnya kalau kita membuat, saya langsung kasih contoh aja ya. Kalau misalnya kita membuat bangun ruang atau bangun datar lah 2 dimensi gitu ya. Bangun 2 dimensi. Bangun 2 dimensi itu kan ada segitiga, ada persegi, ada segi panjang dan lain-lain, nah ada lingkaran dan lain-lain. Nah, itu kan mungkin dia punya sifat yang sendiri-sendiri. Kalau persegi panjang, dia punya sepanjang sama lebar. Kalau persegi aja dia punya sisi. Kalau misalnya lingkaran, dia punya jari-jari sama diameter. Nah, dia kan punya sifat sendiri-sendiri itu. Tapi yang sama apa? Di antara kesemua bangun datar tadi, dia kan semuanya bisa dihitung luas. Berarti luas itu akan menjadi atribut, kita taruh aja di atribut bapaknya atau di atribut super kelasnya, yaitu atribut luas. Jadi atribut luas ada di kelas bangun 2 dimensi, yang mana nanti kita sudah definisikan luas itu tapi jangan di private pada saat kita membuat kelas induk atau kelas super kelas. Nah, jangan di private tapi harus di protektif sehingga nanti luas itu akan bisa digunakan oleh persegi, luas juga akan bisa digunakan oleh persegi panjang, luas juga bisa dipakai di segitiga, luas juga bisa dipakai di lingkaran. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi kan atribut dari setiap bangun datar itu kan punya atribut masing-masing, ya udah biarin dia punya masing-masing. Tapi ada sesuatu yang diturunkan dari induk ke anaknya. Atau selain luas ada keliling gitu ya biasanya. Nah, itu nanti akan diturunkan oleh anaknya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya nanti terserah anaknya. Pokoknya setiap bangun dua dimensi itu bisa menghitung luas atau punya atribut luas. Semua bangun dua dimensi itu punya atribut keliling. Dia bisa dihitung keliling. Bagaimana cara menghitungnya nanti urusan si anak gitu ya. Jadi sebenarnya intinya di sana. Mempunyai arti bahwa atribut operasi dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Ya, generalisasi. Ya, jadi kita harus melihatnya yang lebih general. Istilah yang bisa dipakai ada parent, child, ascendant, descendant, base class, derived, bapak, anak, lalu keturunan, superclass, subclass. Ini yang tadi ya. Kemungkinan bisa mengatur untuk fitur overriding. Nanti overriding sama overloading kita akan bahas sendiri ya. Apa itu overriding, apa itu overloading, kita akan bahas sendiri. Nah, kompatibilitas kelas pada anak terhadap kelas, ya, anak terhadap bapak, bukan kebalikan. Tapi tidak sebaliknya pada saat runtime. Jadi dia hanya melihat anak terhadap bapaknya, bukan yang bapak terhadap anak. Jadi apa yang dikasih bapak aja sama anak, kita cuma lihat itu aja di sini ya. Kemudian hubungannya adalah nanti ada hubungan ISE sama genspek ya. Kalau misalkan di dalam inheritance ini hubungannya adalah generalisasi spesialisasi. Ya, tapi ada juga nanti hubungannya adalah whole part.
Nanti kita belajar juga nih satu kapan ya, sebentar saya lihat. Setelah ini kita inheritance. Oh, setelah UTS kita minggu keberapa sekarang? 6. Waduh, udah mulai UTS ya, mau UTS ternyata. Minggu ke-7 itu inheritance masih lanjutan sedikit. Minggu 8 UTS, minggu 9 kita akan masuk ke dalam whole part atau bagian. Nah, baru nanti kita baru membahas tentang is a. Jadi hubungan dalam inheritance itu sebenarnya ada 2 macam juga. Ada yang gen spek atau yang generalisasi spesialisasi, seperti kalau saya contohkan begini, yang bangun 2 dimensi tadi, bangun datar itu ada turunannya segi 4, segitiga, lingkaran, seperti itu generalisasi dan spesialisasi. Generalisasinya adalah bangunan 2 dimensi, spesialisasinya adalah yang segitiga, segi 4 itu tadi. Is a itu seperti di whole part. Whole part itu kalau misalnya mobil itu kalau kita ngomongin mobil ya, kalau kita ngomongin contohnya mobil, kalau hubungan gen speknya adalah kalau mobil ada mobil sedan, mobil ada mobil truk, mobil ada bus, gitu kan? Itu semuanya mobil kan, dan lain-lain lah, tipe-tipe mobil yang lain. Itu adalah generalisasi spesialisasi. Tapi kalau whole part itu mobil ya, mobil itu punya apa? Mobil itu misalkan kalau kita ngomongin mobil itu punya bagiannya itu adalah misalnya setir. Ada bagiannya lagi roda, ada bagiannya lagi mesin, ada bagiannya lagi tempat duduk, ada bagiannya lagi pintu. Nah, misalkan kalau roda itu kan roda sendiri kan punya atribut sendiri kan. Roda yaitu adalah apa sih, bannya berapa senti kan, saya juga nggak tahu sih. Terus cc ya, anginnya itu berapa. Nah itu kan punya atribut sendiri lagi. Nah itu adalah bagian whole part. Nanti kita belajar setelah ini. Jadi inheritance juga ada 2 macam ya. Selain dia hubungannya single sama multiple, tapi itu masih ke gen spek ya. Tapi kalau misalnya ada satu lagi whole part itu adalah bagian dari sebuah kelas atau sebuah kelas lah, dibagi-bagi lagi. Jadi sebenarnya mobil itu punya roda, ya roda itu nanti dia punya atribut dia sendiri gitu. Terus mobil punya tempat duduk misalnya ada yang terbuat dari karet, apa sih, kulit gitu ya, mungkin kulit kan ada macam-macam, kulit apa ya segala macam, saya nggak tahu. Misalnya joknya ada warna kan gitu. Nah dia punya apa sih, punya bagian dia sendiri. Itu adalah whole part ya. Jadi untuk di inheritance sekarang kita masih ngomongin gen spek dulu. Nanti whole part setelah UTS kita harus bahas whole part, ada tempat bahasan whole part. Terus juga yang overriding, overloading akan kita bahas di sekitar pertemuan ke-12 ya, sekitar pertemuan 12 kita akan bahas tentang overloading, overriding. Itu sudah saya susun sih sebenarnya. Oke, nah di sini ya, jadi jenis-jenis inheritance itu ada single sama yang multiple. Kalau yang single itu berdasarkan si Mayer ini B mewarisi A. B adalah turunan dari A. Ya, jadi B ini akan mewarisi punyanya si A. Ini berdasarkan Mayer 97. Kemudian kalau multiple, itu yang sudah kalian jelaskan tadi, bahwa punya lebih dari satu induk. Ya, jadi dia si anaknya punya 2 atau 3 atau pokoknya lebih dari satu induk. Ya, multiple inheritance. Dan tidak semua bahasa mensupport yang multiple ini. Salah satunya adalah bahasa Java. Sehingga nanti bahasa Java mengeluarkan yang namanya interface kelas. Nah, jadi biasanya kalau di dalam inheritance ini biasanya kelas anak itu akan menjadi kelas nyata atau kelas yang bisa ada bentuknya. Sedangkan kelas induk atau kelas parent itu akan menjadi kelas abstrak. Nah, apa itu kelas abstrak dan apa itu kelas saya ngomongin tadi kelas interface ya. Nah, itu akan kita bahas juga tuh nanti. Jadi, kalau ketika kita sudah masuk ke dalam inheritance, itu pemecahannya udah banyak. Bukan hanya pokoknya ngomongin turun ke bapak, anak turun ke bapak, tapi banyak macamnya, banyak ragam. Ada nanti ngomongin kalau
yang multiple, kalau ini kita ngomongin masih single ya, tapi kalau multiple ya kan nggak bisa kalau di Java. Jadi dia akan memunculkan itu menjadi kelas abstrak sama kelas interface. Itu di pertemuan ke-10 kalau nggak salah. Kita akan bahas tentang interface itu. Kelas abstrak sama interface. Tapi biasanya seperti itu. Bentar, mati nggak? Udah 40 menit ternyata. Oke. Sebelumnya udah saya lanjut dulu nih. Jadi di dalam single inheritance itu biasanya, di dalam inheritance ya biasanya, kelas anak ini akan menjadi kelas nyata. Atasnya lagi itu atau bapaknya itu akan menjadi kelas abstrak. Ya, kelas abstrak. Atau kelas abstrak ini yang tidak bisa dijadikan objek. Yang bisa dijadikan objek itu hanya kelas nyata. Jadi kalau yang segi 4, tadi kan saya membuat, saya buat di sini aja ya. Saya insert begitu, kemudian kita gambar mana draw saya. Misalnya begini. Jadi misalnya saya membuat kelas 2 dimensi gitu ya, 2 dimensi, bangun 2 dimensi. Bangun 2 dimensi ini nanti turunannya itu adalah segitiga misalnya, terus segi 4 ya, persegi, segi 4 atau persegi, segi panjang, persegi panjang, sorry ya, tulisannya panjang sama lingkaran. Nah, lingkaran, saya buat begitu aja lah. Nah, jadi yang menjadi kelas nyata itu siapa? Ini yang anak-anak ini yang akan menjadi kelas nyata. Sedangkan yang kelas 2 dimensi itu biasanya itu menjadi kelas abstrak. Nah, kalau kelas abstrak itu kan nanti di kelas abstrak boleh ada metode yang kosong atau enggak ada body. Enggak ada body. Contohnya yang saya bilang tadi. 2 dimensi dia punya luas sama keliling. Misalnya dia punya atribut luas sama keliling. Nanti segitiga kan dia punya tinggi kan, tinggi kemudian alas. Segi 4 dia punya sisi, persegi panjang dia punya panjang sama lebar. Lingkaran dia punya jari-jari, anggap aja dia punya jari-jari aja. Nah, kan setiap semua objek atau semua kelas yang di sini dia akan punya luas sama keliling gitu kan, luas sama keliling. Nah, luas sama keliling ini atributnya akan diturunkan ke setiap anaknya, sehingga dia harus menjadi protektif ya, harus turun ke induknya, anaknya menjadi protektif. Dan juga kita boleh membuat di sini ada metode yang namanya metode hitung luas. Tapi kan kita nggak tahu menghitung luas 2 dimensi, nggak ada kan? Yang taunya menghitung luas segitiga, yang taunya menghitung luas segi 4, yang taunya menghitung luas persegi panjang, yang taunya menghitung luas keliling, lingkaran, sorry. Nah, jadi hitung luas ini di dalam kelas 2 dimensi itu akan kosong, nggak ada body. Nah, sehingga dua dimensi ini bisa menjadi kelas abstrak, ABS. Kalau saya buat ABS itu berarti kelas abstrak. Dan biasanya kelas abstrak ini tidak bisa dijadikan objek. Yang bisa dijadikan objek itu adalah kelas nyata. Jadi nanti ada 3 tingkatan untuk kelas. Ada kelas nyata, ada kelas abstrak, sama satu lagi kelas interface. Ya, jadi ada 3. Nah, biasanya seperti itu. Nanti kita bahas lagi deh tentang kelas abstrak ini. Tapi untuk sekarang kita anggap 2 dimensi itu menjadi kelas nyata dulu lah. Begitu, kita anggap seperti itu, kelas nyata. Padahal seharusnya kelas 2 dimensi itu kan nggak bisa dibentuk ya. Objeknya apa? Nggak ada objek kan? Ya. Kalau segitiga misalnya, segitiga sama kaki gitu, segitiga sama sisi mungkin kalian buat, atau segitiga A, segitiga B, kan tahu bentuk segitiga tuh gimana gitu. Tapi kalau misalnya gimana sih bentuk 2 dimensi? Kalian pasti menggambarkan salah satu dari sini, salah satu dari objek turunannya begitu. Nah, ini adalah sekelumit dari inheritance. Jadi inheritance itu bukan hanya pewarisan sebenarnya. Memang dia pewarisan, tapi bukan hanya itu di dalamnya. Ya, di dalam inheritance itu bukan hanya itu, panjang masih di dalamnya. Nah, ada yang namanya
kelas abstrak, interface, kemudian nanti dia ngomongin lagi yang whole part, genspect. Nah, itu udah panjang ceritanya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya multiple inheritance ini dia nggak bisa dipakai di Java. Dia nggak support sehingga kita harus menggunakan salah satunya nanti akan beralih ke apa namanya menjadi kelas interface ya, menjadi kelas interface. Ini satu turunan tetap ini namanya misalnya anggap aja ini kelas abstraknya, misalnya nanti ini menjadi interface. Jadi dia tetap punya dua turunan tapi nama apa ya, jenis kelasnya beda. Satu abstrak, satu interface. Dan ada apa namanya? Ada ininya masing-masing ya, ada kerjanya masing-masing. Jadi tetap dia satu, turunannya dari abstrak ini aja satu, tapi ke sini interface dia menjadi apa nih, kayak kalau misalkan kalau di Java extend ya, yang satu lagi nanti menjadi include gitu. Ya, nah begitu. Oke, nah ini kenapa Java tidak mensupport istilahnya, karena kebanyakan dibuat seperti ini. Jadi ada banyak yang iseng ya, karena itu tadi saya di awal sudah saya sebutkan bahwa kita memprogram OOP itu adalah menjadi Tuhan dengan T kecil. Jadi suka-suka kita. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu intinya. Oke. Kalau nggak salah di dalam videonya saya juga sudah mencontohkan ya secara singkat itu apa sih, mencontohkan secara singkat bagaimana kerja dari inheritance itu sendiri ya. Jadi saya sudah buat kelas bapak, kelas anak, kemudian ketika dia dipanggil dia akan menghidupkan kelas siapanya dulu. Nanti ketika menghidupkan objek anak, maka objek bapaknya hidup dulu harus, baru objek anak yang hidup begitu. Ya, memang itu adalah ketentuan ya daripada si inheritance. Nggak mungkin kan anak hidup tanpa bapak gitu ya. Kalau kita cuma mikirnya gitu aja, secara manusiawi. Nah, jadi makanya dituangkan di dalam OOP atau di dalam program yang seperti itu juga. Ketika kelas anaknya dihidupkan, maka atau di objek anaknya dihidupkan, maka objek bapaknya bukan objeknya bapaknya, tapi konstruktor bapaknya harus hidup dulu, baru konstruktor anaknya yang hidup. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebentar. Zoom kita nggak 40 menit lagi ya? Coba saya cek lagi ya. Aduh. Apakah sudah selesai diperbaiki? Tidak tahu nih. Oh, masih basic ternyata. Tapi ya udahlah, terserah lah. Yang penting kita bisa kuliah. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai di sini silakan. Jadi itu sekelumit ya. Jadi panjang cerita. Inheritance itu panjang, bukan hanya selesai inheritance udah. Tapi nanti ada nyambung. Kalau saya kasih ini ya gambaran sebentar. Ini yang sudah saya buat nih. Jadi inheritance itu di sini nih. Kita baru sampai 6. Ini kan tanggal 24 nih. Ini yang praktikum segala macam saya buat begini. Nah, ini inheritance juga, whole part termasuk inheritance, kelas abstrak sama interface juga termasuk inheritance juga, lanjutan, overloading, overriding gitu. Baru nanti polymorphisme juga agak sedikit polymorphisme karena sebenarnya konsep polymorphisme ada di dalam overloadingnya, ada juga di dalam abstrak, begitu. Sudah nyangkut-nyangkut ke sana sih ada. Nah, nanti kita terakhir FVC dan ya UAS. Masih saya merah-merahin. Saya melihat tanggalnya kalau ada libur, saya tambahin. Biar enak. Ya, jadi sekelumit yang panjang itu di dalam OP itu adalah inheritance ini. Yang banyak, yang panjang. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Silakan. Cukup ya, cukup. Apa ya? Cukup menguras energi kalau inheritance ini karena memang dia udah jenisnya banyak, ternyata turunannya juga bukan menghasilkan cuman bukan apa genspect, ada whole part juga. Kemudian karena si multiple inheritance nggak cocok, maka harus dibentuk menjadi kelas interface. Nah itu
di sana. Kalau enkapsulasi nggak banyak, cuman ubah jadi private ya. Nah, satu lagi tuh kalau di dalam inheritance itu tadi yang saya tekankan bahwa kalau inheritance kita harus bisa memilah yang mana yang harus kita private, yang mana harus diturunkan ke anak. Jadi kalau yang private ya udah di private berarti cuma bisa digunakan di kelas bapaknya aja. Tapi kalau mau diturunkan seperti keliling sama luas tadi ya harus diturunkan kan, berarti dia harus diprotected. Ya, jadi akses identifiernya harus diubah, bukan private tapi protected. Begitu. Oke, belum ada yang mau ditanya. Ini ya saya contohkan nih di dalam ini videonya juga ada sih saya contohin. Malah saya coding langsung kan. Kelas Bapak, konstruktor Bapak ini pakai parameter ini increment. Anaknya extend Bapak. Ya. Konstruktor anak, konstruktor dengan anak. Terus nah ini definisi ya overriding ya bekerja di sini. Jadi bapaknya sudah membuat increment, tapi si anaknya bikin lagi gitu redefinisi overriding. Ditambahin tuh isinya I plus plus, J plus plus gitu. Kemudian main class dipanggil ketika dia manggil bapak, kemudian manggil anak, ya manggil anak. Nanti bapaknya hidup lagi terus baru anaknya. Ini A1 dia manggil apa sih? Dengan parameter. Contohnya sudah ada di sini di videonya udah saya coding malah. Saya jelaskan lewat codingan langsung. Oke. Ada yang belum ada yang mau ditanya nih? Kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin sekarang silahkan nih per kelompok. Oh, bisa. Oh, bisa breakout room. Ini gimana sih? Sebentar, meeting info. Ya udah bodo amat ya. Yang penting kita bisa breakout room di sini. Saya juga baru sadar. Saya refresh tadi di akunnya masih basic. Ya mungkin kasihan Zoom-nya sama saya. Sama kita mau kuliah, tapi basic. Ya udah biarin aja. Berarti di sini seperti biasa kita akan berdiskusi ya. Diskusinya adalah silakan dikerjakan yang ini latihan 2. Bentar. Tambahkan metode untuk menghitung keliling luas pada kelas bangun datar. Di override setiap anak dari kelas bangun datar. Oke, baik. Oke, baik. Berarti tugasnya silakan ya dikerjakan. Mau dikerjakan di Replit boleh, mau dikerjakan di Word-nya, bukan di Word sih, di Google Drive-nya juga langsung nggak apa-apa, nggak mau di coding di Replit silakan, atau mau di NetBeans terserah mau bikin di mana, yang penting silakan dibuat ini ya. Ini ada kelas bangun datar, kemudian persegi, lingkaran, persegi panjang, segitiga dengan apa sih dengan masing-masing atribut dan metodenya, kemudian ditambahkan nih untuk yang metode menghitung luas dan keliling pada bangun datarnya, kemudian keliling dan luas di override pada setiap kelas anak di kebangun datar. Sebentar saya buat buka drive dulu. Drive. Ada yang ikut nggak kuliah game kemarin? Halo? Ada yang ikut kuliah game, perkuliahan game kemarin? Oh, oke, belum. 6 ya. Ikut nggak? Apa nggak ada yang ikut nih? Ikut, Bu. Seru loh padahal. Saya diam-diam ikut main. Enggak sih. Ya ikut nyoba ya. Sebab di situ ternyata banyak sekali ya yang ilmu kita bisa ambil.
programnya juga programnya beliau itu kakak tingkat saya juga sama saya ya. Oke, sekarang sebentar saya kirim dulu linknya untuk pengerjaan. Salin link. Oke, saya kirim. Nah, itu drive-nya. Silakan dikerjakan di sana. Saya akan bagi ke breakout room ya, seperti biasa 6 kelompok. Silakan bekerja. Kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, saya quit. Waktunya 45 menit ya. Coba 45 menit dulu. Oke, silakan berdiskusi.
Oke, baik. Ya, saya sambil video. Oke, udah pada bisa kayaknya ya. Ya, masih gampang ya intinya. Lingkaran, iya, iya. Baik. Ini ya, sedikit aja nih. Saya share screen dulu. Ini saya nggak tahu nih, saya acak aja mukanya. Terima. Oke, nah di sini ya, kalau misalkan seperti ini, bangun datar ya. Di sini kan sudah dibuat bangun datar, atributnya adalah luas sama keliling. Terus sudah ada konstruktor tanpa parameter dan dengan parameter. Nah, kalau biasanya ya, ini mungkin bisa diingat aja sih. Kalau bisa, yang untuk konstruktor tanpa parameter ini kan luas sama keliling kan sebenarnya merupakan hasil dari perhitungan, ya kan? Nah, berupa hasil perhitungan, jadi nggak perlu dikasih konstruktor dengan parameter. Jadi biarin nanti luas sama kelilingnya dihitung, jangan diinput gitu maksudnya. Maksudnya jangan diinput dari yang seperti ini ya, harusnya nanti ya, tapi sekarang nggak apa-apa, itu sebagai pembelajaran. Jadi sebenarnya cukup kalian membuat dengan konstruktor tanpa parameter aja, yang mengset misalnya kita pastikan nilai luasnya adalah 0 aja, ya udah stop gitu. Tapi jangan kalian buat konstruktor dengan parameter. Kenapa? Kalau dengan parameter kan nanti luasnya sama kelilingnya bisa diinputkan oleh user ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya apa sih, supaya enggak ada hasil, enggak ada inputan untuk luas sama keliling, karena luas sama keliling harusnya dihitung begitu, jangan usah dikasih seperti ini. Jadi cukup untuk parameter dengan tanpa parameter aja, konstruktor tanpa parameter. Lingkaran persegi panjang segitiga, ya. Karena nanti di main kan masih bisa dibentuk nih luas sama keliling di inputkan. Nah, takutnya nanti masalah di sana. Bukan masalah sih, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan nggak sesuai aja sama konsepnya kita gitu. Karena luas sama keliling merupakan hasil dari perhitungan. Oke. New R, kalau ini nggak masalah sih, new R ya nggak masalah. Jadi kalian juga harus bisa membedakan ya intinya. Harus bisa membedakan yang mana yang memang harus berupa input, yang mana yang kalau hasil perhitungan jangan diminta inputnya gitu loh ya, jangan diminta inputnya. Oke, nah satu lagi nih tadi saya mau cek. Kemarin kan yang saya minta di praktikum itu minta linknya kan. Nah di sini ada kelompok Faik ya. Nah ini linknya itu bukan link yang ini. Ini kalau link yang ini saya juga nggak bisa buka, bukan nggak bisa buka, bisa sih, tapi nggak bisa masuk ke dalam codingnya. Harusnya dibukanya link yang seperti ini nih. Nah ini bisa dibuka kalau kayak begini, ya. Kalau link yang begini itu jadinya itu nggak muncul gitu. Oh sorry. Nah misalnya begitu, saya nggak munculnya cuma sebegini doang. Saya nggak bisa ngelihat codingnya. Ya, codingnya bisa sih, tapi saya juga cuman gitu doang gitu loh. Kalau bisa dikasih, saya nggak bisa apa sih ngedit ya istilahnya, cuman bisa nge-view doang. Kalau bisa, karena kalau bisa yang ada ininya, saya bisa join share-nya ya. Ya udah, untuk sekarang nggak apa-apa sih, karena saya masih bisa running doang, nggak bisa ngedit ya, nggak bisa ngedit. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya nanti kalau bisa jangan yang di copy dari atasnya ya, dikasih yang linknya aja hasil share-nya.
Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Belum ada? Oke, kalau belum ada yang Oke, baik. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu besok ya untuk praktikum inheritance. Besok kita ketemu lagi. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.